Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarantina Meida Banugoro, guru IPA SMP Negeri 2 Jepara, akan memberikan pembelajaran dengan topik penyakit pada organ reproduksi manusia. Mengapa saya mengambil topik tersebut? Umumnya, murid telah mengetahui bagian dan fungsi dari organ reproduksi manusia, tetapi pemahaman mereka tentang cara menjaga, terutama dari sudut pandang agama, masih kurang. Melihat kondisi tersebut, saya berinisiatif mengaitkan pelajaran agama untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi dan menjalankan norma agama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa dipimpin ketua kelasnya. Siap, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Pertama, doa mulai. Doa saya. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, saya hari ini menggunakan kita akan asesmen belajar sesuai dengan taksonomi Solo. Yang pertama, prastruktural. Saat saya sedang mengulas materi sebelumnya. Yang kedua dan ketiga yaitu unistruktural dan multistruktural. Pada saat saya memberikan stimulus dan pertanyaan pemantik, dan pada saat saya mengajukan pertanyaan terkait dengan infografis yang ditampilkan. Seminalis, terus penis, testis, skrotum, uretra. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian vagina, serviks, uterus, ovarium, sama tuba falopi. Nah, organ-organ tersebut apakah nantinya bisa terkena gangguan atau penyakit? Bisa. Nah, di tahun 2025 sudah banyak sekali terjadi kasus akibat dari pergaulan bebas. Salah satunya meningkatnya penyakit organ reproduksi, misalnya AIDS. Pernah mendengar penyakit AIDS? Kemudian, Bu Sharon nanti ini akan menampilkan sebuah infografis. Kalian bisa memperhatikan infografis tersebut. Nanti Bu Sharon akan bertanya tentang infografisnya. Kemudian sebutkan penyakit IMS yang paling banyak ditemukan berdasarkan infografis tersebut. Sifilis, terus gonore, herpes. Nah, kemarin Bu Sharon kan sudah membagi kelompok, ya kan? Silakan kalian duduk per kelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Bu Sharon akan membagikan bahan bacaan yang bisa dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah. Coba kita hadap ke depan semua dulu. Dari bahan bacaan tersebut, itu kan ada beberapa jenis penyakit pada organ reproduksi. Salah satu penyebabnya itu karena adanya tadi hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, itu kan termasuknya apa? Zina. Saya menghadirkan guru PAI untuk memberikan penjelasan singkat terkait dengan kebersihan dan menjaga pandangan agar tidak mendekati zina. Nah, di antaranya kalau untuk yang larangan dalam hal ini di antaranya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jadi jangan dekat-dekat dengan zina. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan pembelajaran kontekstual dengan metode window shopping. Pembelajarannya menggunakan metode window shopping. Shopping itu apa? Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyusun materi yang telah diberikan. Hasil diskusi yang dibuat ditulis di kertas plano, dan setiap kelompok memajang hasil karyanya di dinding kelas. Perwakilan dari setiap kelompok berkeliling untuk mengamati dan mempelajari hasil kelompok lain. Selama berkeliling, murid yang bertugas sebagai pembeli mengamati, mencatat, dan bertanya kepada penjaga stand tentang materi yang telah disajikan. Pembeli sekaligus dapat memberikan penilaian terhadap kelompok lain yang dikunjungi dengan memberikan penilaian berupa bintang yang ditempelkan pada hasil karya kelompok lain. Berkeliling, murid kembali ke kelompoknya masing-masing untuk berbagi informasi dan pengetahuan baru yang didapat dari kelompok lain. AIDS. Ya, berarti menyampaikan AIDS ke temanmu.
Bagaimana? Guru memberikan tanggapan dan mengevaluasi Gonore. hasil pekerjaan murid. Kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan? Materi baru tentang penyakit menular. Selain hal baru penyakit menular, ada lagi? Bagaimana? Siapa yang mendapatkan imunisasi itu? Murid perempuan. Laki-laki dapat nggak? Nggak. Habis diimunisasi rasanya? Oh, sakit. Ada yang takut disuntik kemarin? Cinta? Oh, nggak berangkat. Anak perempuan itu harus mendapatkan imunisasi HPV untuk menghindari kanker serviks. Anadofatu minal iman. Itu kan sudah pernah, ya kan? Nah, simpulan pembelajaran hari ini ada beberapa penyakit organ pada reproduksi, ada sifilis, kanker, AIDS, gonore, HPV. Silahkan di-scan dulu untuk mengukur tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belum. Sudah selesai ya? Sudah selesai, maka untuk pembelajaran berikutnya besok pagi ada IPA, ya kan? Karena ini materi terakhir, topik terakhir di bab sistem reproduksi, maka besok pagi kita akan ulangan harian. Nah, belajar biar nilainya memuaskan, bagus. Pembelajaran hari ini selesai. Sebelum ditutup, silahkan berdoa dulu. Sebelum materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan murid tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi mampu memahami serta menerapkan konsep bahwa kebersihan dapat mencegah terkena penyakit organ reproduksi. Dalam sudut pandang agama, murid juga memiliki kesadaran untuk menjaga pandangan dan kemaluannya agar tidak mendekati zina, sehingga terhindar dari penyakit IMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.